Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Aulia Putri Rahman dengan nomor absen 13 dan NIM 2202400207 dari kelas 3F Komunikasi Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit kepada teman-teman semua tentang brand identity dalam komunikasi pemasaran. Baik, langsung saja yang pertama ada pengertian dari brand identity. Nah, brand identity adalah elemen visual dan auditif yang mencakup logo, nama merek, warna, tipografi, gaya visual, dan suatu merek, di mana semuanya membantu membedakan brand kita dengan brand pesaing. Secara garis besar, brand identity mencerminkan nilai-nilai, misi, dan tujuan bisnis kita. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dalam merek atau brand dan membuatnya lebih mudah dikenali oleh pelanggan. Nah, brand identity adalah kumpulan semua elemen yang diciptakan oleh suatu perusahaan untuk menggambarkan citra yang tepat kepada konsumennya. Identitas merek berbeda dengan citra merek dan pencitraan merek, meskipun istilah-istilah ini terkadang dianggap dapat tertukar. Istilah branding mengacu pada praktik pemasaran yang secara aktif membentuk merek yang khas. Merek merupakan persepsi perusahaan di mata dunia. Selanjutnya ada manfaat brand identity. Menurut Killer ada beberapa manfaat brand identity bagi sebuah perusahaan, di antaranya yang pertama, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, persediaan, dan pencatatan akuntansi. Yang kedua, ada bentuk proteksi hukum terhadap fitur yang unik. Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Lalu yang ketiga, ada sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Yang keempat, ada sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Yang kelima, ada sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk di dalam benak konsumen. Yang terakhir, yang keenam, ada sumber financial return, terutama menyangkut pendapatan masa datang. Nah, selanjutnya ada unsur komponen brand identity. Menurut Coulter, ada beberapa unsur-unsur atau elemen identitas merek, di antaranya yang pertama, nama brand. Nama brand atau nama merek adalah ekspresi terbesar atau wajah dari suatu produk. Nama yang dipilih dengan baik oleh suatu perusahaan atau jasa dapat menjadi aset yang berharga seperti halnya merek itu sendiri. Nah, yang kedua ada logo. Logo adalah bentuk dari tampilan grafis dari nama merek atau perusahaan. Manusia cenderung lebih mudah menerima citra dan simbol dibandingkan yang lainnya. Seperti logo yang kuat dapat memberi kohesi dan membangun kesadaran akan identitas merek, serta memudahkan pengenalan dan ingatan kembali. Oleh karena itu, kekuatan akan simbol tidak boleh dianggap remeh, teman-teman. Lalu yang ketiga ada slogan atau tagline. Slogan merek adalah kalimat yang mudah diingat dan dikenali, yang sering kali menyertai nama merek dalam program komunikasi pemasaran. Slogan mempunyai tujuan utama yang mendukung citra merek yang diproyeksikan oleh nama dan logo merek. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu kisah merek. Kehidupan dalam perusahaan menjadi lebih penting jika memiliki kisah. Kisah bahkan memenangkan tempat terpijak yang penting dalam perdebatan tentang cara sebuah merek akan dibentuk di masa yang akan datang. Merek menjadi benar-benar spesial apabila memiliki kisah semacam legenda tentang bagaimana perusahaan itu pertama kali dimulai. Nah, yang terakhir, ada beberapa cara membuat brand identity. Yang pertama, kenali pasar dan pelanggan. Lakukan riset tentang pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Kemudian, identifikasi apa yang mereka cari dari merek kita. Lalu yang kedua, tentukan nilai, misi, dan tujuan bisnis. Nah, yang ketiga ada pembuatan logo yang kuat. Logo yang kuat dan mudah diingat, pastikan logo yang kita buat mencerminkan merek dan bisnis. Nah, yang keempat ada tentukan warna dan tipografi yang sesuai. Tentukan desain yang sesuai dengan merek secara kreatif dan matang. Pastikan bahwa merek konsisten digunakan dalam semua aspek bisnis.
termasuk logo, situs web, brosur, dan iklannya. Nah, yang kelima, ada gunakan visual yang menarik. Gunakan gambar, grafik, dan desain yang menarik dan sesuai dengan merek, supaya meningkatkan kesan yang diberikan kepada pelanggan. Yang keenam, ada panduan identitas merek. Buatlah panduan identitas merek yang mengatur penggunaan logo, warna, tipografi, dan visualnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, gunakan identitas brand secara konsisten. Pastikan bahwa identitas brand tersebut digunakan dengan konsisten dalam semua materi pemasaran, situs web, dan produk atau layanannya. Nah, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.